Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghirup udara yang segar meski dalam kondisi yang kita rasakan seperti saat ini, yakni dengan adanya COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Nah, di sini makna puasa adalah di mana kita menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Nah, apakah itu membatalkan puasa? Ialah seperti kita makan, minum, dan memasukkan sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Namun tidak hanya sampai di situ. Berpuasa juga harus menahan hawa nafsu kita. Apakah hawa nafsu itu? Hawa nafsu adalah di mana kita harus menahan diri supaya tidak melakukan hal-hal kejahatan, melakukan hal-hal kekejian. Karena itu sangat fatal bagi kita yang hanya akan merasakan kelaparan di saat berpuasa. Apalagi di bulan suci Ramadan. Kita melaksanakannya dengan penuh kewajiban dan bukan menjadi puasa yang sunnah. Berpuasa sendiri tidak hanya menahan diri dari lapar dan haus, kita juga harus menahan hawa nafsu kita. Namun, tidak sampai di situ, berpuasa juga bisa membuat kita menjadi sia-sia. Nah, apakah yang membuat kita berpuasa namun akan sia-sia? Yang pertama yaitu kita tidak ikhlas. Bagaimana caranya kita tidak ikhlas? Yakni kita berpuasa tetapi dengan mengharapkan pujian dari orang lain. Pujian ini bisa membuat kita menjadi takabur karena akan menjadikan puasa kita sia-sia jikalau kita ada merasa tidak ikhlas dalam melaksanakan puasa tersebut. Sedangkan yang kedua yakni kita terlalu banyak menggibah atau membicarakan orang lain, di mana kita tidak sadar dengan kesalahan kita sendiri. Kita terlena dengan kesalahan orang lain. Terlalu banyak kita mencari kesalahan orang lain sampai kita lupa dengan kesalahan kita sendiri. Sehingga kita banyak menggibah orang lain. Apa gunanya jika kita berpuasa tetapi mulut kita tidak bisa menjaga? Apa yang harus kita buka aib orang tersebut dan apa yang harus kita tutup? Nah, gibah sendiri akan membuat puasa kita sia-sia karena diibaratkan di suatu hadis atau suatu ayat Al-Quran bahwa gibah sendiri diibaratkan seperti kita memakan bangkai atau daging dari saudara kita sendiri. Karena jikalau kita memakan bangkai atau daging saudara kita sendiri, tentu sangatlah berakibat fatal. Maka dari itu, berpuasa tetapi kita mengibah sama saja membuat kita hanya menahan lapar, dahaga, namun tidak mendapat apa-apa dari apa yang ingin kita capai di dalam puasa tersebut. Berpuasa sendiri harus menjaga lisan, harus menjaga perkataan. Karena bagaimanapun, jikalau kita berpuasa tetapi kita tidak menjaga perkataan, maka sama saja kita berpuasa tapi akan mendapat yang namanya sia-sia. Selanjutnya, yakni berkata-kata yang kasar, yang keji, yang bisa menyakiti hati orang lain. Dalam artian, kita tidak menjaga lisan kita. Sama dengan hal yang saya bicarakan yang sebelumnya, bahwasannya menjaga lisan adalah suatu hal yang sangat baik di dalam berpuasa. Karena bisa membuat puasa kita sia-sia. Bahkan pahala puasa yang kita lakukan melayang. Karena kita tidak menjaga lisan kita, kita tetap melaksanakan, menggunjing orang, membuat hati orang tersakiti sehingga puasa kita menjadi sia-sia. Nah, begitulah sangat beratnya kita berpuasa. Sampai-sampai Rasulullah SAW pernah mengibaratkan bagaimana ketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kita sudah selesai berperang, apa yang akan kita lakukan?" Maka Rasulullah pun mengatakan,
kita baru saja pulang dari perang yang kecil, tapi akan ada perang yang lebih besar di depan kita. Sedangkan para sahabat terbingung, mengapa demikian ya Rasul? Padahal kita baru saja pulang dari perang Badar, perang yang sangat besar, dan kita bisa mengalahkannya. Apa yang perang yang lebih besar itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, ialah kita akan menghadapi yang namanya puasa, di mana tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi kita juga harus menjaga lisan kita, menjaga hati kita, menjaga berbagai anggota tubuh kita supaya tidak melakukan kejahatan, melakukan kekejian, dan tidak melakukan hal-hal yang bisa membuat puasa kita sia-sia. Seperti yang saya katakan tadi, berdusta, menggunjing orang, menggibah orang, dan bahkan kita berkata-kata yang tidak baik. Itulah yang membuat puasa ini menjadi berat, karena kita ketahui bersama bahwasanya puasa ini sangat berat bagi kita, apalagi menahan lisan kita, terutama yang selalu kita gunakan. Bahkan sebuah pengisyaratan mengatakan bahwa lisan kita adalah sesuatu yang harus kita jaga, karena ia bisa lebih tajam daripada pedang. Maka dari itu, marilah sama-sama kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini dengan membangkitkan atau melaksanakan ibadah-ibadah dan berkata-kata dan melakukan aktivitas yang tentunya tidak membuat puasa kita sia-sia. Maka dari itu, saya mengajak kepada teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan mari sama-sama kita melaksanakan puasa ini meskipun dalam keadaan dan kondisi COVID-19 ini. Semoga apa yang kita laksanakan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.